Setelah saya menerapkan dengan trik ini, saya telah mendapatkan penayangan 44.700. Dan saya juga telah mendapatkan jam waktu tonton 2.600. Dan saya juga telah mendapatkan subscriber secara gratis dalam satu video saja 1.000 subscriber. Dan bagaimana cara untuk mempercepat mendapatkan jam waktu tonton, penayangan, dan subscriber? Silakan kalian ikuti langkah-langkah dari Mata Lentera. Halo, salam YouTuber pemula. Di video kali ini saya akan share ke kalian cara mudah mencari judul video, deskripsi, tag atau kata kunci video yang tepat ataupun yang relevan agar video kalian banyak yang nonton. Nah, rahasia ini baru pertama kali saya bongkar dan mudah-mudahan cara ini bisa bermanfaat buat kalian agar video kalian cepat trending ataupun FYP. Nah, tentu cara ini bisa digunakan untuk video short maupun video panjang. Jadi kalian simak cara ini. Jangan skip-skip video ini agar tidak ketinggalan hal terpenting dalam pembahasannya. Baik, simpel saja kita masuk ke tutorialnya. Dan pertama-tama di sini kita masuk saja ke aplikasi yaitu YouTube. Nah, ketika kalian sudah masuk dengan aplikasi YouTube, nanti tampilan akan seperti ini. Nah, kalian nanti akan diarahkan untuk login. Silakan kalian login menggunakan dengan akun pribadi kalian yang akan diupload video. Dan saya akan contohkan untuk upload video di channel Ponsel Tutorial. Dan kita bisa untuk memperhatikan di bawah ada tanda plus kita tekan. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama video short, live, dan posting. Kita pilih saja untuk video karena kita akan upload video. Dan silakan kalian pilih salah satu video yang akan kita upload. Dan saya akan contohkan dengan video ini. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, untuk tahap pertama di sini kita memasang untuk thumbnail. Nah, kita perhatikan di pojok sebelah kiri atas ada tanda pensil, kita tekan. Silakan kalian pilih salah satu gambar yang akan dijadikan untuk thumbnail pada video kalian. Saya akan contohkan dengan gambar ini. Dan ketika sudah di sini kita tekan saja untuk selesai. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan tahap selanjutnya kita tinggal membuat judul yang tepat ataupun relevan pada video kalian. Di sini kita bisa tekan saja. Silakan kalian ketik judul video yang tepat ataupun relevan buat konten kalian. Dan misalkan judul videonya kejar 4.000 jam tayang YouTube terbaru 2025 1 bulan monetisasi. Dan misalkan sudah di sini kita bisa untuk keluar. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini ada tambahkan deskripsi, kita biarkan saja. Dan untuk visibilitas di sini kita atur saja untuk pribadi. Dan ingat jangan sampai untuk publik karena kita akan editing kembali. Dan tahap selanjutnya di sini ada audiens, kita tekan. Dan di sini ada pembatasan usia, kita tekan. Nah, punya saya settingannya seperti ini. Video ini ditetapkan sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Dan saya untuk memilih video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Dan untuk settingan yang kedua, pembatasan usia lanjutan, jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Dan ketika sudah di sini kita bisa kembali dan kita bisa scroll ke atas. Di sini kita perhatikan ada lokasi. Silakan kalian memasukkan atau menentukan lokasi sesuai dari tempat kalian. Dan misalkan kalian itu tidak mengisi dengan lokasi tersebut, tidak masalah. Kita bisa kosongkan saja. Dan tahap selanjutnya di sini ada tambahkan ke playlist, kita tekan. Silakan kalian pilih beberapa playlist yang akan kita masukkan. Dan misalkan saya akan pilih yang ini. Nah, ketika sudah di sini kita tekan untuk selesai. Oke, yang berikutnya di sini ada remix video short, kita tekan. Dan untuk settingannya saya untuk memilih izinkan remix audio dan video. Dan ketika sudah di sini kita kembali. Dan tahap selanjutnya ada tambahkan label promosi berbayar, kita tekan. Nah, ketika video kalian itu ada promosi berbayar, kalian memilih untuk ya. Dan ketika video kalian itu tidak ada promosi berbayar, berarti kalian untuk memilih yang tidak. Dan oke, kita bisa kembali. Dan tahap selanjutnya di sini ada konten yang dimodifikasi. Nah, ini yang dimaksud ketika video kalian itu ada kandungan AI, berarti kalian itu harus memilih yang ya. Dan ketika video kalian itu original, berarti kalian itu untuk memilih yang tidak. Dan berhubung video saya itu original, saya untuk memilih yang tidak. Setelah sudah di sini kita bisa kembali.
dan kita bisa gulir ke atas. Di sini ada komentar, kita tekan. Ada beberapa pilihan, yang pertama aktif, moderasi komentar, dan nonaktif. Kita tekan saja untuk standar. Untuk moderasi komentar saya pilih untuk standar, tahan komentar yang berpotensi tidak pantas. Ketika sudah, di sini kita bisa kembali. Nah, ketika settingan tahap pertama di sini sudah selesai, di sini kita bisa untuk upload videonya. Sambil menunggu upload video sampai selesai, di sini kita bisa keluar saja dari aplikasi yaitu YouTube. Dan tahap selanjutnya di sini kita masuk ke aplikasi YouTube Studio. Silakan kalian ambil video yang telah diupload tadi dan kita edit kembali. Dan ketika sudah, di sini kita perhatikan ada tanda pensil, kita tekan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini untuk tahap pertama ada deskripsi. Kita bisa untuk menekan. Silakan kalian ceritakan deskripsi sesuai dari konten kalian. Dan ketika kalian sudah membuat deskripsi dengan lengkap menceritakan tentang video kalian. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini kita tambahkan lebih detail lagi. Dan bagaimana cara untuk mengisi atau membuat deskripsi lebih lengkap lagi. Dan di sini kita bisa keluar saja dari aplikasi yaitu YouTube Studio. Dan tahap selanjutnya di sini kita bisa masuk ke aplikasi yaitu YouTube. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini kita masuk dalam penelusuran. Dan silakan kalian ketik kembali judul video yang telah kalian upload di video yang tadi. Dan misalkan di sini saya akan mencontohkan tentang 4000 jam tayang. Ketik saja 4000 jam tayang. YouTube. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah di sini kita bisa screenshot atau di SS saja seperti ini. Nah, di sini kalian misalkan dengan konten yaitu tentang memasak. Misalkan di sini saya akan menulis memasak paling enak, paling lezat. Nah, seperti ini, memasak paling lezat bumbu rahasia. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kalian bisa untuk SS saja. Dan misalkan konten kalian itu tentang gaming, misalkan Mabar Mobile Legend. Nah, seperti ini. Ketika sudah di sini kita simpel saja untuk SS kembali. Nah, ketika kalian sudah SS atau screenshot pada layar kalian, di sini kita simpel saja. Nah, bisa keluar saja dari aplikasi yaitu YouTube. Dan tahap selanjutnya di sini kita bisa masuk ke aplikasi yaitu Chrome. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada telusuri, icon mic, dan di sini ada icon kamera. Kita tekan saja icon kamera. Nah, tugasnya di sini kalian ambil gambar yang telah kita SS tadi. Misalkan dengan gambar yang ini. Dan ketika sudah seperti ini, di sini kita bisa tekan saja yang agak lama. Nah, di sini kita bisa untuk ditarik saja seperti ini sampai terakhir. Dan ketika sudah di sini kita tekan saja untuk salin. Kita bisa keluar saja dari aplikasi yaitu Chrome-nya. Dan tahap selanjutnya di sini kita masuk saja ke aplikasi YouTube Studio. Silakan kalian tempel teks yang sudah disalin. Di sini kita tekan yang agak lama, kita pilih untuk tempel. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini, tugasnya di sini kita menghapus saja yang tidak digunakan oleh kita. Nah, seperti ini kita hapus. Kita hapus saja. Dan kita usahakan yang rapi, tersusun rapi ya, seperti ini kita bisa untuk hapus. Nah, jangan sampai ada tanda spasi atau pemisah kata terlalu banyak. Nah, ini tidak manfaat, jadi kita bisa untuk hapus dan hilangkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini intinya kalian itu harus menyesuaikan dengan konten kalian. Misalkan konten kalian itu tentang memasak atau tentang vlog atau tentang gaming, silakan kalian memasukkan judul video di dalam penelusuran. Nah, ketika sudah di sini kita bisa untuk tambahkan hashtag. Nah, hashtag ini awalan yang pertama yaitu pagar seperti ini. Dan pertama di sini saya akan menggunakan dengan nama channel tersendiri yaitu Ponsel Tutorial. Seperti ini. Dan kita tambahkan nama channel yang sedang viral atau nama channel yang sering dicari oleh audiens. Misalkan saya akan contohkan Mata Lentera.
Nah, saya akan menambahkan kembali dikombinasikan dengan sesuai konten kita. Misalkan 4000 jam, tambahkan lagi cepat kejar 4000 jam tayang, tambahkan lagi 4000 jam tayang. Dan bisa tambahkan lagi 4000 jam tayang YouTube. Nah, misalkan kalian sudah selesai untuk mencari hashtag yang tepat pada video kalian. Di sini kita bisa keluar, dan untuk tahap selanjutnya di sini kita bisa memperhatikan ada opsi lainnya, kita tekan. Nah, banyak beberapa fitur di sini. Ada yang pertama, tambahkan teks, kita bisa kosongkan terlebih dahulu. Dan ada remix, promosi brand, dan ada kategori. Kita tekan saja untuk kategori. Silakan kalian memilih kategori yang tepat atau sesuai pada konten kalian. Nah, di sini saya itu berhubung dengan pembuatan tutorial, berarti saya itu memilih untuk cara dan gaya. Dan misalkan kalian itu tentang gaming, berarti kalian harus memilih kategori sesuai dari konten kalian, berarti gaming. Dan misalkan konten kalian itu tentang musik, berarti kalian itu memilih tentang kategori musik. Nah, di sini saya memilih untuk cara dan gaya. Ketika sudah, di sini kita bisa kembali. Dan untuk tag di sini kita bisa untuk kosongkan terlebih dahulu. Nah, ketika settingan sudah terselesaikan, di sini kita tugasnya untuk menyimpan terlebih dahulu. Dan untuk tahap selanjutnya, di sini kita bisa keluar saja dari aplikasi YouTube Studio. Nah, di sini saya akan merekomendasikan salah satu aplikasi yang akan kita gunakan untuk mencari kata kunci yang tepat ataupun relevan pada video kalian. Nah, aplikasinya silakan download terlebih dahulu, ada di Play Store bernama dengan vidIQ. Anggap saja untuk mempersingkat waktu, di sini kalian sudah download aplikasi vidIQ, kita masuk saja ke aplikasi vidIQ-nya. Nah, nanti tampilan akan seperti ini. Di sini kita pilih saja untuk optimis. Silakan kalian ambil video yang telah kita upload tadi. Di sini kita perhatikan ada title, ada thumbnail, detail, SEO, dan check. Nah, di sini kita pilih saja untuk detail. Nah, tugas selanjutnya di sini kita tinggal untuk memasukkan atau mencari kata kunci yang tepat pada video kalian. Nah, dari aplikasi vidIQ sudah merekomendasikan tag yang sudah relevan. Nah, di sini kita perhatikan ada teks, ada keterangan rekomen. Berarti di sini sudah direkomendasikan oleh aplikasi vidIQ-nya. Kita tinggal pilih saja seperti ini, kita tekan, kita ambil yang tepat ataupun sesuai pada konten kita. Seperti ini kita masukkan saja. Nah, di sini ada jam tayang, kejar jam tayang, kita tekan. Dan ketika sudah, di sini kita tekan saja untuk publik. Dan kita bisa untuk menunggu. Nah, nanti tampilan akan seperti ini. Di sini sudah direkomendasikan kembali. Ada yaitu 4000 jam tayang YouTube seperti ini. Nah, di sini ada push jam tayang, YouTube monetisasi, kita tekan dan kita bisa tekan publik. Nah, di sini ada YouTube tips, kita tekan saja dan kita pilih lagi monetisasi channel, kejar monetisasi. Nah, di sini sudah direkomendasikan kembali, ada cara mendapatkan 4000 jam tayang, 4000 jam tayang, dan terakhir di sini kita tambahkan nama channel, Mata Lentera, tanda koma, ponsel tutorial, ponsel tutorial, tanda koma. Nah, seperti ini. Dan ketika sudah, di sini kita bisa untuk mempublikasikan. Nah, ketika kalian sudah selesai untuk memasukkan kata kunci yang tepat pada video kalian, di sini kita bisa keluar saja dari aplikasi vidIQ-nya. Dan tahap selanjutnya, di sini kita masuk saja ke aplikasi YouTube Studio. Dan kita cek hasilnya seperti apa. Di sini kita perhatikan ada tanda pensil di atas, kita tekan. Nah, di sini kita bisa scroll ke atas dan pilih opsi lainnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi dari aplikasi yaitu vidIQ sudah secara otomatis memasukkan tag yang telah kita buat dan kita pilih tadi.
Nah, caranya sangat simpel sekali, cara untuk mencari kata kunci atau memilih kata kunci yang tepat ataupun relevan pada video kita. Nah, ketika sudah di sini kita kembali. Nah, ketika channel kalian itu sudah dimonetisasi, kalian wajib untuk mengaktifkan monetisasi terlebih dahulu. Di sini kita tekan saja. Kita pilih untuk tidak aktif. Di sini kita aktifkan. Setelah sudah di sini kita kembali. Nah, di sini ada ikon dolar berwarna hijau dan ada tertera monetisasi aktif. Dan tahap selanjutnya di sini ada visibilitas. Kita tekan. Nah, ketika kalian itu akan mempublikasikan secara instan, berarti kalian itu pilih untuk publik. Nah, di sini saya tidak mempublikasikan secara instan, tetapi saya akan menjadwalkan untuk publikasi. Nah, di sini kita perhatikan ada jadwalkan, kita tekan. Kita pilih untuk jadikan primer. Silakan kalian tentukan jadwal upload video yang tepat. Di sini saya memilih tanggal 11. Kita tekan untuk OK. Silakan tentukan waktu atau jam yang tepat untuk upload video kalian. Misalkan saya itu akan mempublikasikan sekitar jam 8 pagi seperti ini dan kita pilih untuk OK. Dan ketika sudah selesai di sini kita kembali. Nah, nanti tampilannya seperti ini ketika sudah settingan pertama dan settingan kedua sudah selesai. Mungkin cara ini agak ribet ya, tetapi cara ini sangatlah baik atau digunakan untuk mencari kata kunci yang tepat atau mencari deskripsi yang tepat pada video kalian. Nah, tetap saya akan mengingat buat kalian, walaupun dengan cara seperti ini agak ribet, nah di sini adalah settingan SEO atau SEO yang tepat pada video kalian. Agar video kalian itu yang pertama, cepat dikenali oleh algoritma dan cepat untuk direkomendasikan kepada penonton atau audiens. Nah, ketika sudah selesai, di sini kita bisa untuk simpan. Nah, video sudah tersimpan dan sudah siap untuk dipublikasikan secara primer. Nah, oke, begitu saja tutorial dari Mata Lentera, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ketika tutorial ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar di video ini. Oke, kita jumpa lagi di next videonya. Terima kasih. Bye-bye.